Kristen dikatakan murtad. Nah, kalau Katolik masuk Kristen Syariah dikatakan apa? Coba jelaskan. Kalau Kristen, oke, saya akan jelaskan sama kamu ya. Kamu tahu Petrus ya, dialah yang diberikan kunci kerajaan sorga ya. Berapa kali dikatakan Yesus, inilah Petrus, Simon Petrus putra Yohanes, Petrus putra Yohanes, Petrus putra Yohanes ya. Artinya tidak boleh ada keselamatan di luar gereja. Kamu harus dari Vatikan. Kamu harus percaya kepada keuskupan, kepada kepausan. Kalian Protestan ini, Madiin Luther, tidak berkiblat lagi kalian di sana. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Iya, kau kan katanya tadi. Saya tanya, kalau Kristen masuk Islam dikatakan mualaf. Kalau Islam masuk Kristen, dikatakan murtad. Nah, sekarang saya bertanya, kalau Katolik masuk Kristen Syariah dikatakan apa? Bidat. Dikatakan bidat. Iya. Oh, dengar itu teman-teman Muslim, kalau kita masuk di Syariah bidat ya. Oke, bidat. Bidat seperti kau. Kamu apa agama kamu? Tidak perlu kau tahu apa agama saya ya, seperti di mana? Kalau saya di Vatikan berkiblat kepada keuskupan, kepausan. Kalau kamu berkiblat di mana? Di Jerman. Ada nenek kau di Jerman? Hah? Kiblat kamu kepada paus, gila lau. Lah jelas. Karena apa? Karena gereja itu yang mula-mula didirikan oleh siapa? Oleh Petrus, putra Yohanes. Kau mendirikan kiblat itu kepada pastor, kepada paus? Sejak kapan? Sejak Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada siapa? Apakah kepada ada ayatnya? Ada ayatnya kah? Ada, pada Petrus. Kita kiblatnya kepada paus. Hah? Mana ayatnya? Kita semua orang karena Petrus sudah diberikan otoritas untuk mengembalakan para jemaat. Barang siapa yang memasuki kandang domba tidak dengan memasuki pintu, tetapi dengan cara memanjat pagar, dia dikatakan perampok dan pencuri. Kau ini kan adalah perampok dan pencuri, Protestan ini. Kalian adalah domba-domba yang sesat. Mana dikatakan ayatnya? Kalau pastornya duduk di timur, kau kiblat ke timur. Kalau pastornya duduk di barat, kau kiblatnya ke barat. Kalau pastornya duduk tengah, kau kiblatnya di tengah. Betul kau tak kamu itu? Karena kita ada gembala. Kamu ada gembala tidak? Kalau kau katakan gembala ya gembala, jangan katakan kiblat. Kiblat itu hanya ada pada teman-teman Muslim. Lah, Kristen tidak punya kiblat. Ya betul, tetapi artinya kamu punya kau jangan framing di sini. Pendeta macam apa kau ini? Mana gembala kau? Gembala saya ya, orang-orang yang pemimpin itu gembala bukan kiblat. Kau jangan samakan gembala kau dengan gembala. Siapa gembala kau? Tidak perlu kau tanya siapa gembala saya. Yang saya tekankan kiblat dengan gembala tidak sama. Saya tidak bilang sama, tetapi di mana ada kiblat di situ gembalanya. Di dalam kekristenan tidak ada kata kiblat kecuali di dalam teman-teman Muslim. Oke? Di mana didirikan gereja itu? Di mana didirikan gereja itu? Aku tanya. Menurut kamu ya pendeta, menurut kamu di mana? Di mana? Di Vatikan. Di Vatikan nenek moyang kiper. Nah, nenek moyang kiper Santo Paulus berkata, di atas batu karang ini ku akan ku berdirikan jemaatku, bukan berdiri gereja. Sekarang aku tanya kau, siapa itu? Pendeta, lawan dengan itu adalah dirimu, jemaat itu adalah dirimu. Aku tahu. Sekarang siapa batu karang itu? Petrus batu karang bukan? Petrus batu karang. Nah, sekarang kalau kamu percaya artinya di dalam gereja ya, di dalam gereja ya, di dalam jemaat ya, Petrus ya. Sekarang kamu di dalam gereja atau di luar gereja? Aku tanya. Jadi menurut kamu tuh Petrus tuh gereja kah? Jelas, karena dia diberikan otoritas untuk mengembalakan para jemaat. Masih banyak domba-domba dia itu gereja. yang harus kau Di gembalakan. mana dalilnya itu Petrus tuh gereja?
Dia adalah batu karang. Batu karang kok, batu karang tuh banyak. Batu ini yang saya duduk pun batu karang. Nah, artinya kau ini adalah Luther. Bidat kau. Jangan mengaku pendeta. Tidak kau tidak mengaku pendeta di luar gereja. Ilmunya minim. Kau telah dikutuk. Ilmunya Kau telah dikutuk. Baca Konsili Terranti. Kau saja kiblat kau sudah salah. Biblik kiblat. Kiblat itu arah. Tidak mempunyai kiblat. Kiblat itu apa arti kiblat itu? Kiblat itu apa artinya? Kiblat itu orang bersujud. Menunjuk kamu tempat bersujud ke kiblat. Kiblat orang bersujud. Norak lo. Kiblat itu bukan kiblat itu arah, men. Masa kiblat itu sama dengan gembala. Gembala pastornya duduk di timur, kau pun kiblatnya ke timur. Gembalanya ke barat, kau pun ke barat. Tidak jelas kau makanya, bro. Ya. Kita ada pimpinan tertinggi. Kiblat itu penunjuk arah. Kau punya. Siapa gembala kau? Siapa gembala kau, men? Gembala saya siapa? Kiblat itu jahat telah menguasai engkau atas nama Yesus. Sadarkanlah manusia ini dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku cabut kau roh jahat dari tubuhmu. Ambil air segeras, Domini, biar aku bacakan kau. Ambil air. Ya, dalam nama Yesus. Ya, ambil air, Domini. Ambil air dulu. Dalam nama Yesus, keluar. Keluar. Kau dibikin kiblat itu arah, bro. Kiblat itu arah. Iya. Sudah sama ini. Jangan berdebat, kan sudah sama. Pak Pendeta mengatakan kiblat itu arah. Tidak, Bang. Domba-domba Dia katakan di luar gereja. Dia katakan kiblat dengan pastor itu sama. Gini Dominik, kamu ini mengikuti Yesus atau siapa sih? Saya pun itu dia mengikuti Yesus, mengikuti Muhammad, semua sama saya pakai. Karena kita belum mati. Wah, ini lebih ini Kristen Istiqomah juga ternyata ya. Iya, karena kita belum mati. Saya mau Muhammad, saya punya. Saya mau Yesus, saya punya. Jadi saya bebas. Tapi kalau di hadapan kami, Bang, nggak usah bermuka dua, Bang Dominik, kalau Abang di hadapan kami, ya muliakanlah Nabi kami. Sebut aja Nabi Muhammad. Mulia kok Nabi Muhammad kok. Cuman di situ tidak tertulis Nabi Muhammad, dia tertulis akan datang seorang Ahmad. Ada dalam. Masya Allah. Makanya saya bilang Yesus itu punya saya, Muhammad itu punya saya. Simpel kan? Jadi semuanya damai, toleransi. Oi, nanti dulu. Kitab kau itu mencuri dari kitab kami, orang mula-mula ya. Dari mana kau punya kitab? Kalau bukan dari Yerusalem. Bahaya ini. Dari Yerusalem lagi itu. Sumpah saja. Dari Vatikan. Dia mengesahkan kitab itu. Baik doktrin, baik kitab, baik semua pengajaran, tata cara. Itu semua harus di dalam gereja. Ada berapa simbolis-simbolis yang kalian buang itu? Badiam dulu semua badiam. Ini kita buka diskusi temanya. Tunggu dulu Pak Pendeta. Batu Karan dengan batu tawas. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini versi batu Karan dengan batu tawas. Lanjut. Jadi kalau kau mau tahu ya, 7 sakramen kenapa kalian diskon? Ayo, sisa 2. Kemana 5 kalian taruh di mana 5 itu? Wah, bahaya ini pakai diskonan ini. Kenapa kau diskon kitabku? Ada di mana pakai diskon? Inilah umat tukang diskon Bible, diskon Alkitab, diskon Injil, didiskon semua sama mereka. Bagaimana mau percaya umatmu, Bang? Dari kau framing saja sudah salah. Kiblat itu adalah sama dengan pastor. Kiblat itu arah. Mikir, Bang, mikir. Anda sudah jawab Pak Domi. Kiblat itu adalah arah.
Ya, gini, saya tanya dulu Pak Pendeta, kiblat itu apa sih Pak Pendeta? Arah. Arah, selesai, janganlah. Kau ini. Pastor tadi apa? Diskon agama. Iya, ini di diskon sama dia ini. Pastor adalah arah. Kok pastor adalah arah? Iya, karena kau bilang tadi kiblat dengan pastor itu sama. Pastor itu pengembala. Ngerti iya, kau? pengembala itu pastor kan. Itu kiblat menurut ya, kamu. Itu kiblat kamu. Kamu ngajak aku kelahi? Hah? Janganlah kelahi. Janganlah. Kalian nami-nami aja. Masa mau kelahi? Janganlah. Kalau di dalam kasihilah sesamamu manusia. Kok tiba-tiba mau kelahi di sini? Janganlah kelahi. Setahu saya ya di Kristen itu kalau gereja aku dibilang pakai seng, pakai kayu lah. Dominik, jemaat itu enggak boleh lawan berkelahi pendeta loh, berdosa loh. Pendetanya sudah salah, bagaimana jemaatnya tidak ngawur? Tapi jangan kelahi Pak Pendeta ya, jangan kelahi. Bahaya ini. Makanya banyak pendeta ini dapat perpuluhan ketika jemaat bertanya keras, mereka mata melotot. Karena preminya seperti itu. Dominik jangan dibongkar semua. Iya. Hancur perpuluhan nanti kamu itu, jangan bongkar semua. Ada roh jahat di dalam hatimu itu, Dominik. Tunggu kau. Bagaimana supaya mendapatkan perpuluhan? Ban Domini kan Ban Domini disuruh ambil air. Entah mau diapakan itu air. Siapkan air di situ. Nah, angkat tangannya dalam nama Yesus. Ambil kau air panas 1 gelas. Cepat, air panas 1 gelas, siramkan di mukamu. Saya doakan kamu. Ini air aki 1 botol. Saya doakan kamu. Air aki ya. Air cuci piring aja, air cuci piring. Pantas saja jemaat ini tidak berkembang otaknya. Mana ada Tuhan dikatakan mati di kayu salib? Ada tidak kau ayatnya? Pendeta pula diajak berkelahi, gimana sih Dominik ini? Tidak boleh itu, pendeta itu tokoh agama itu. Aku mati ibumu, kasihi aku. Nah itu dari lebihi dirimu, berikan semua yang kamu punya kepada diriku, itu yang benar. Wah, itu ini. Berbagilah. Ini yang saya tunggu dari tadi. Ini yang saya tunggu. Berikan segala yang kamu punya, juallah hartamu, berikanlah semuanya kepada pendeta. Betul nggak Pak Pendeta? Harus, Dominik, kau jual rumah, harus jual rumah kasih pendeta begitu. Ini pendeta dilawan, durhaka kau melawan gembala. Domba melawan gembala, itu tahu mati ukurannya, bro. Pendeta mau curi uang amal saja, mau dibilang pendeta. Mana buktinya kau? Mana buktinya? Dari cara ngomong saja sudah dikatakan pendeta. Siapa yang angkat kau pendeta ini, bikin malu saja. Aduh, tidak berkelas melawan kau ini, tidak berkelas. Bagaimana nggak berkelas? 500 penonton menonton kamu itu. Kiblat adalah pastor adalah kiblat, itu goblok namanya. Tunggu dulu Ban Dominik, di follow balik ya akun Dalbo. Pak Pendeta juga follow juga saya ya. Ini soalan bagus ini. Follow ya. Saya siap follow juga membuat obat seluruh Protestan di Indonesia ini. Ya, pendetanya tolong undang ke sini, biar dia saya kasih pendidikan secara gratis. Pendeta mula-mula nih dari Vatikan, tidak sembarangan saya ya. Berlisensi sekolah, paling lama saya lulus. Kalau kamu kelas jamaat, kalau kelas jemaat seperti saya, ngaku aja kelas jemaat. Ya begitu abang, kan enak didengarnya. Pak Ustadz, di sini bukan kita seorang loh, Pak Ustadz semua sini. Nah, itu di mana sih Dominik? Kamu sholat aja, wudu dulu kau baru sholat. Wudu. Dominik ini sedikit lagi dia, sisa 1 langkah. Ini kerennya di kampung saya, di depannya gereja, di depannya lagi masjid. Ini dengar kan? Iya, saya dengar. Ya mudah-mudahan Dominik ini masuk juga di situ, sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah sebagaimana tercatat dalam Bible.
Iya, lebih baik mualaf saja daripada dia juga di Protestan bikin malu jemaat satu ini. Jemaat agak lain. Ya, enggak butuh. Aku kalau punya jemaat macam itu, aku lempar dia pakai kursi. Saya tidak ini. Bahaya ini. Kalau kami di Islam paling bacakan ayat kursi. Pendetanya ini langsung lempar pakai kursi dia. Bahaya. Kalau jemaat dilempar pakai meja, nanti Pak Pendeta perpuluhan dari mana dapatnya? Itu kita banyak donatur kita. Kita tidak perlu model-model jemaat yang otaknya agak lain macam ini. Sebenarnya Dominik cerdas ini loh Pak Pendeta, cerdas Pak Dominik ini sebenarnya. Iya, dari tadi berdebat, dia ngotot, bilang Yesus mati di kayu salib. Aku bilang tidak ada ayatnya, salah di dia. Mana ayatnya? Siapa saksinya? Siapa yang lihat Yesus mati di kayu salib? Tidak ada dia bisa kasih. Tadi saya tangkap narasi-narasinya Pak Dominik ini berlogika dan bisa diterima lah kalau menurut saya. Bagaimana kalau Pak Dalbo? Pihak saya ini pendeta. Anda ini kan berpihak Dominik. Saya kalau saya jelas. Lanjut. Kalau saya lebih masuk ke Dominik saya Pak Dalbo. Dengar pendeta, di kitab Anda, Alkitab, adakah tidak Nabi Muhammad? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur Pak Pendeta. Adakah nubuatannya, pertanyaannya nubuatan untuk Nabi Muhammad? Jawab. Oke. Sekarang kamu tunjukkan ayatnya sama aku. Di mana Dominik? Dulu jawab dulu pertanyaan Pak Dominik. Pak Pendeta. Kan dia bertanya, ada tidak? Kalau tidak ada bilang aja nggak ada. Selesai. Enggak, sebenarnya ada, tetapi saya yakin Dominik enggak tahu ayatnya. Berarti ada ya. Karena itu kelas-kelas pendeta saja yang Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak bisa langsung menuduh begitu Pak Pendeta. Harus dipastikan dulu ke Pak Dominik. Di mana? Iya, nanti saya tanya, Tetapi Pak Pendeta, Pak Pendeta, tegaskan dulu jawabannya. Ada tidak? Kan dia bertanya tuh. Nanti saya tanya dia. Ada, tetapi Dominik tidak akan tahu ayatnya. Ya nggak masalah, poinnya kan ada. Betul? Berarti kebenaran ada pada Pak Dominik ini. Wah, kedua-duanya Bang, kedua-duanya bukan hanya ke Dominik. Saya enggak sepakat itu. Kedua-duanya kan Pak Pendeta ini mengakui ada. Luar biasa ya. Memang sih narasi-narasinya Pak Dominik tadi saya lebih bisa terima sih, masuk akal. Saya lebih masuk akal dengan pendetanya. Pendeta loh, masa Anda mau adu argumen dengan pendeta dengan jemaat? Saya lebih condong ke pendetanya. Tapi Pak Dominik juga ini, Pak Dominik ini cerdas. Bang. Iya Bang. Iya. Oh, saya kira bukan Bang Selebes. Saya aja dong. Oh, siap. Lari jemaat kita ini satu. Kemana tadi dia itu? Ini kurang akal. Aduh, sampai sekarang ini belum ada yang bisa kalahkan pendeta ya. Belum ada. Jangan turunkan dia. Belum ada yang taklukkan ya. Belum ada. Teman-teman di tab layarnya, jangan lupa lempar kopi-kopi untuk pendeta ini. Pendetanya. Ya, tolong kasih saya lapar pendeta. Kalau ada donat kasih donat dia. Oh, donat ya. Berbagi donat. Ayo. Yang di bawah tab layarnya ya. Teman-teman yang di bawah tab layarnya ya. Tidak ada kasih tanpa berbagi. Kalau kasih tidak ada berbagi, itu cuma omong saja. Ya, buktikan kalau kalian kasih sama pendeta. Oh, ada musik. Andi Selebes ini lagi live dia Bang. Tolong kasih cukupkan 100 ya, sayang saudara-saudaraku di bawah ya. Yuk dukung kita nanti kita lawan Protestan teman-temannya. Kasih cukup sayang ya. Ayo teman-teman, ini baru 58 ya, kasih cukup 100. Jangan kasih bunga mawar, Pak Pendetanya masih hidup loh. Masa dikasih ditaburi bunga, gimana sih kawan-kawan di bawah ini? Kasih donat ya, Pendetanya masih hidup, yang itu ditaburi bunga.
Apa topi pula? Tidak bagus. Oke. Sebenarnya harus ada 4 pribadi itu Pak Doblo. Ya, ada 4 pribadi. Pribadi bukan Tritunggal itu bukan 3, tetapi 4. Ini saya kasih tahu. Inilah protestan-protestan sesat ini. Maria, Bapa, Putra dan Roh Kudus, keempatnya adalah satu. Sebenarnya 4. Dikuatkan di dasar Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maka sebenarnya yang harus dituhankan itu Maria juga, bukan Yesus. Jangan jawab dulu pertanyaan. Kan Pak Dominik, mantap Pak Dominik. Lanjut Pak Dominik. Jangan mundur. Kamu benar. tangkal ayat saya di Lukas 1 ayat 35. Siapa yang berbicara dengan malaikat? Yesus kah? Atau bapakmu kah? Di kitab ada ketidak Nabi Muhammad. Saya ditanyakan tidak Nabi Muhammad. Itu aja. Dia sudah jawab Dominik. Dia sudah jawab ada. Kalian ini anak-anak Tuhan yang jujur. Ada. Jawabannya ada. Nah, kalian itu ini bagaimana? Kalau Jujur. ada, Pendeta kenapa tadi tidak paparkan itu di gereja? ada. Wah, nanti bagaimana sih? Kosong Kalau dong. memang ada, Kosong dong kenapa jemaat kalau gitu. Tidak khotbahkan itu di dalam gereja. Itu artinya pendetanya Itu tidak pertanyaan. jujur, hanya mau mendapat perkeluhan dari teguran. itu pembohong namanya pendeta. Ya, itu pertanyaan. Ya, cukup Pak Dominik. Pertanyaan itu. Pak Pendeta, pertanyaan Pak Dominik, kalau memang ada, kenapa tidak dijabarkan di gereja? Untuk, silakan Pak Pendeta. kita jangan kabur ya, karena pertanyaannya Pak Dominik luar biasa Pak Dominik. Karena waktunya tidak cukup, jadi waktu itu memang tidak dijabarkan. Karena waktu di gereja itu cuma 1 jam. Ya, halo? Halo? Lanjut. Oh ya, kalau di jamaat saya memang saya jabarkan semua itu, saudara. Lanjut. Kalau di gereja saya jabarkan, saya jelaskan itu. Sudah saya jelaskan, cuma kalau di gereja-gereja domain ini tidak pernah dijelaskan. Gitu loh. Karena pendetanya otaknya pendek. Kau bohong itu. Kau bohong, jangan Bapak bohong di sini. Kalau kau menjabarkan itu Nabi Muhammad ada, jelas orang semua mualaf. Aku sudah jelaskan kok. Oke. Intinya dengar dulu Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta kan sudah menjawab Pak Domini. Pak Domini bagaimana di gerejanya Pak Domini? Dijabarkan nggak? Tidak ada itu Bang, tidak ada. biar pendeta yang jawab dulu Pak Domini. Bohong itu. Artinya gereja kamulah yang nggak jujur. Iya kan? Kau bohong lah. Kau bohong. Kenapa bohong? Gereja kamu menceritakan tidak? Kalau kamu menceritakan itu Nabi Muhammad itu ada, dia akan datang setelah Yesus. Saya sudah Yesus, otomatis semua mualaf dan kau tidak dapat perpuluhan. Betul? Betul apa betul? Aku sudah ceritakan. Betul apa betul? Sekarang di gerejamu diceritakan tidak? Diceritaku tidak ada. Kalau dia cerita itu orang semua. Artinya gereja kamulah gereja sesat yang suka berbohong menutupi informasi. Suruh pendeta kau lawan aku. Nah di gereja Bapak cerita itu. Nggak usah lawan pendeta lah, lawan jemaatnya aja kau nggak betul. Kamu lawan pendeta lagi.
Kau di pempokong saja. Kayaknya pendeta menyerah. Kayaknya menyerah pendeta ini Pak Dalbo. Aku bukan menyerah. Dari tadi dia ngomong nggak bawa data. Tidak perlu data itu ada sama tapi kamu. Dominik pakai logika dan fakta. Pak Dominik ini. Oh, nggak bisa. Betul. Dasar pemikiran manusia itu kamu pegang. harus berdasarkan data. Data itu. Iya, sekarang saya tanya, data kamu mana? Kamu datanya ada sama kamu yang saya tanya. Itu datamu. Dan kamu jawab. Mana datanya? Datanya ada sama kamu. Kamu bilang ada. Iya, kalau ada oke. Kenapa kamu tidak disiarkan di gereja? Kalau Nabi Muhammad itu ada. Iya, kamu nanya itu data kamu mana? Saya rasa kamu teman-teman muslim saya rasa tahu semua deh. Tahu semua. Jazakallah. Itu ada donat Pak Pendeta. Oh, kalau jujur itu orang jujur itu banyak rezekinya. Kalau orang jujur. Sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan, sudah ada di dalam Bible. Apa kau? Masya Allah. Orang jujur itu pantas dikasih. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Bukan aku yang panas. Semuanya dikasih, semuanya dikasih nih. Itulah yang aku tunggu. Nah, sekarang di gereja kau dikasih tahu tidak? Memang tidak dikasih tahu di gerejaku. Kalau kasih tahu, abang kan dengar tadi tidak dapat perpuluhan, gitu. Ya, ini masalah perpuluhan ini. Jujur. Gereja penuh kebohongan. Keluar saja kau. Masuk saja kau muslim. Oh, perpuluhan ini masalahnya kayaknya. Ini loh. Masa Yesus? Kau percaya tidak kepada Yesus? Aku tanya. Aku tidak bahas Yesus. Ya, saya bahaskan itu tadi. Yang tentang Nabi Muhammad adakah tidak. Saya tidak bahas Yesus, saya tidak ke Yesus. Itu yang kan dia sudah jawab Pak Dominik. Tolonglah Pak Dominik, dengarkan Pak Dominik. Kan dia sudah jawab tuh bahwa ada, dia sudah jabarkan di gerejanya. Nah, di sini ada pertanyaan, yang gereja yang mana yang tidak jujur, tidak menjabarkan bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad, kan gitu. Betul nggak Pak Pendeta? Betul. Ada tertulis Yesus akan memintakan kepada Bapaknya roh penghibur. Apa roh penghibur? Ialah berita baik. Tapi begini, apa berita baik itu? Adalah penyempurna daripada Injil, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Tapi kasih lagi bunga mawar dia jujur. Tapi begini, satu lagi. Pak Dominik juga ini. Pak Dominik juga ini benar. Pak Dominik berbicara dengan kebenaran juga ini Pak Dalbo. Nggak bisa juga dikatakan betul. Ini. Tapi ini luar biasa ya, kalau jujur pasti dikasih makanan. Apa luar dikatakan biasa. Yesus akan meminta kepada Bapa roh penghibur. Apa roh penghibur itu? Ialah berita baik, roh yang membawa kebaikan. Apa yang dibawa itu ialah penyempurna daripada Injil, Zabur, Taurat. Apa itu? Ialah Al-Quran. Maka dikatakan akan datang, akan dimintakan langsung. Hancurlah sudah. Apalagi kau? Kalau itu kebenarannya, ndak usah kamu berdiri gereja lagi. Begitu kamu berdiri masjid, itu kebenaran sudah ada loh. Apa yang kau pertanyakan di pertanyaan sulit ini. Ini ada sangkut pautnya dengan perpuluhan ini, Dominik. Nanti aku akan masuk, aku jadi mu'alaf, tetapi setelah kalian itu domba-domba tersesat tobat, baru aku mu'alaf. Kalau kalian belum tobat, siapa yang menobatkan kalian? Luar biasa ya. Nanti pemimpin ini baru pemimpin. Nah, tunggu dulu Dominik. Ini yang dikatakan pemimpin. Kalau kalian masuk neraka, tunggu dulu, sabar. Masih di neraka. Sabar dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta sabar dulu. Ini yang dikatakan pemimpin Pak. Dia tidak mau selamat sendiri, dia selamatkan dulu domba-dombanya, baru dia. Luar biasa. Betul. Ya. Saya ingat satu riwayat ini, mendengarkan pendeta ini. Wah, luar biasa ya. Lanjut. Ya, yang tukang kompornya ini ada donat nggak ini yang tukang kompornya ini?
Iya. Jadi biar kalian tahu ya. Ya, tap-tap layarnya buat teman-teman, tap-tap layarnya supaya kuat Komal. Sebenarnya Nabi Muhammad itu kamu jangan jadi tukang kompor. Ya. Tap-tap layarnya ya. Karena Mesias yang sebenarnya, saya akan beritahu ya, Mesias yang sebenarnya yang pertama harus bisa membebaskan bangsa Israel dari jajahan, itu yang pertama. Yang kedua harus bisa mendirikan bait Allah. Apabila tidak melakukan dua nubuat ini, maka dia tidak bisa disebut Mesias. Siapakah yang Mesias sebenarnya? Siapakah yang mengalahkan bangsa Roma? Siapakah yang menyelamatkan orang Israel? Bangsa Israel, siapakah yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari jajahan? Tunggu 700 tahun dulu sampai datang di zaman Nabi Muhammad, barulah bisa didirikan Masjidil Aqsa, barulah bisa terbebas dari jajahan orang Roma. Artinya yang membebaskan itu adalah luar biasa ya, Muhammad. Saya jujur orangnya ya. Saya nanti dimarah Yesus kalau saya berbohong ya. Nah, tapi bagaimana Pak Pendeta dengan pertanyaan Pak Dominic tadi tentang kiblat? Kiblatnya sudah Pak Pendeta bagaimana itu? Kelar itu. Sudah? Jadi Sudah. Jadi apa yang disampaikan Pak Pendeta ini itu kebenarannya, karena memang Yesus menyampaikan ketika ada seorang pemuda bertanya perkara hidup kekal. Nah, satu poinnya di situ kata Yesus, jangan bersaksi dusta. Betul nggak Pak Pendeta? Jangan bersaksi dusta. Nggak boleh berdusta ya. Lanjut. Di sini Bapak Pendeta sudah berdusta sudah. Nah, benar kan pendeta berdusta lagi. Soalan baru lagi nih. Lanjut pada Dominic. Kenapa aku berdusta? Tadi itu bilang batu karang samakan dengan itu Petrus, sama dengan gereja. Iya. Di mana? Kan sudah kelar itu. Tema yang baru lagi. Kan sudah kelar itu. Sudah kelar. Oke, membuka sudah kelar itu. Batu karang sudah menjadi batu tawas. Selesai. Ya, lanjut. Sudah menjadi batu aki sudah. Lanjut. Ya, yang lain lagi. Ya, lanjut. Yang lain. Pak Pendeta tadi berjanji loh, bisa menampilkan data-data di mana nubuatan Rasulullah, Nabi kami. Nah, silakan ya, Pak Pendeta. Ya. Itu permintaan Dominic. Ya, lanjut. Data untuk nubuat kedatangan Nabi memang banyak ya, tidak hanya satu ya. Yang selain dia dimintakan roh penghibur itu, juga akan datang yang menyelamatkan itu tadi juga masuk juga di situ, dan juga suatu penyempurna daripada Yesus itu mengemban kehidupan 33 tahun ya. Jadi diberikanlah oleh Bapa itu di surga adalah Injil kepada dia. Dia dikatakan Injil yang hidup, tetapi di dalam masa hidupnya beliau belum menyelesaikan tugas itu. Itulah sebabnya dimintakan penyelesaian untuk mendakwahkan ya, itu berupa roh penghibur itu tadi, penolong, dan itulah nubuat itu bekerja dan terbukti yang mampu mengalahkan bangsa Roma yang terkuat waktu itu di alam semesta, yang tidak ada mengalahkan itu hanya di zaman para sahabat Nabi. Dan yang berhasil mendirikan Bait Allah itu tadi, atau Baitullah itu, ya, yang berhasil mendirikan itu memang secara sejarah itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Masjid itu berada di atas gunung ya, bekas kuil Salomo. Nah, jadi nubuat itu sudah bekerja semua. Artinya yang bisa menyelamatkan bangsa Israel dialah penghibur itu tadi, dialah penyelamat itu tadi. Oke. Sudah Pak Pendeta. Jadi kan banyak yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Paulus, roh penyelamat itu. Gimana itu Pak Pendeta? Bukan ya. Bukan, karena Paulus itu orang Roma. Ya, teman-temannya dicatat tujuan bukan daripada Paulus. menyelamatkan itu adalah yang mampu menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan. Ya,
Paulus tidak pernah membebaskan bangsa Israel dan bangsa Yahudi, tidak pernah Paulus. Tidak pernah. Kita buka sejarah. Tetapi justru datangnya Lutheran ini membolak-balikkan fakta, mendirikan Protestan, inilah yang membawa kesesatan, ya. Makanya gereja-gereja mereka ini harus ditutup. Pak Dominik ini sesat, Pak, ya? Pak Pendeta? Hah? Berarti Pak Dominik sesat begitu ya? Oh, itu sangat sesat mereka ini, ya. Gereja-gereja Pak mereka Dominik menjamur seperti itu, ya, apa panu yang sulit dicabut dari muka bumi ini. Panu, jangan bawa-bawa panu. Kalau kita mula-mula itu harus meminta izin daripada Vatikan, ya, keuskupan, kita harus ada izin dari sana. Kita tidak bisa mendirikan yang namanya gereja semau-mau kita, itu tidak bisa. Tetapi kalau Protestan itu izin RT RW, biar pakai asbes, pakai seng, pakai kayu-kayu bekas sekolah, jadilah gereja. Stop. Oh, berarti Abang Pendeta ini dari gereja Katolik ya? Ya, mula-mula. Abang dari gereja Katolik ya, Abang Pendeta? Ya. Mula-mula. Gereja Katolik Roma ya, Roma Vatikan ya. Ya. Oke. Boleh Anda membuktikan sama saya itu adalah doa imamat. Ya, itu doa imamat itu kalian tidak pakai, ya. Itu salah satu dari sakramen imamat kalian tidak pakai. Jadi kamu tidak akan tahu bacaannya dan kamu tidak pakai bacaannya dan kamu tidak perlu tahu karena kamu adalah domba sesat. Oh iya, terima kasih. Mungkin itu terlalu blungker lah doa imamat. Satu saja, 5 perintah gereja. Coba. Ya. 5 perintah gereja yang sesungguhnya kamu tahu apa? Coba, kamu satu, saya satu. Saya bertanya kepada Anda yang Katolik, saya kan Protestan, yang Katolik Anda. Ya. Saya minta doa 5 perintah gereja. Saya mau uji kamu dulu. Saya sudah jawab tadi, ya. Saya luar biasa ini keramat imamat. Saya bertanya kepada pendetanya. 5 perintah gereja itu. Ayo paparkan, doakan kalau membuktikan bahwa kau seorang Katolik. Saya asli mula-mula. Asli mula-mula kamu berkatakan kamu seorang Katolik Vatikan. Ayo buktikan sekarang. 5 Ya, perintah gereja. Saya tahu. Ayo, saya biasa berdoa dengan bahasa Vatikan. Tadi sudah berjanji loh, jangan berdusta di sini loh. Saya jangan tidak berdusta, tetapi saya tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia. Kamu ngerti bahasa Vatikan enggak? Bahasa Roma? Bahasa Indonesia. Kita sekolah di Indonesia ya, bahasa Indonesia. Yang saya minta bahasa Indonesia. Kamu kan pakai LA. Pendeta di Indonesia. Kamu kan pakai LAI, kamu umat terjemahan. Kalau saya langsung bahasa asli. Ya, oke dah, fine. Oke, fine. Fine, pakai LA. Tentunya pendeta paham. Pakai LA lah. Iya, pakai bahasa Indonesia. Ayo, 5 perintah gereja. Iya, tapi saya pakai bahasa Roma, bahasa orisinil. Hah? Pertanyaan saya, kamu mengerti tidak kalau saya menggunakan bahasa Roma? Bahasa Indonesia. Saya tidak pernah menggunakan LAI. Saya bahasa orisinil. Kan sudah saya bilang, saya pakai American Standard Bible. Tetapi saya menggunakan doa itu 5 perintah gereja, saya gunakan bahasa Roma, bahasa yang asli. Saya tidak mau bahasa KW. Bahasa terjemahan. Pertanyaan saya ketika saya bacakan doa itu, kamu seorang pemimpin ya Bapak Paus, saudara. Hah? Aku seorang putus-putus. Putus-putus, Dominik. Itu pertanyaannya 5 perintah. Apa? 5 perintah gereja apa? Silakan.
Salah satunya apa? Puasa, apa lagi? Ya, dia mengerti tidak bahasa Roma. Saya takut Pak Dablo, dia tidak mengerti bahasa saya. Dia mengerti tidak mengerti tidak kamu bahasa Roma? Bahasa Gitu loh. Kalau dia tidak mengerti, saya tidak mau lah. Untuk apa Pak ya saya baca bahasa Roma? Itu juga. Ini berdusta, Bapak Ustaz. Ya. Kok masa pakai bahasa aslinya? Bapak kau saja pergi ke Indonesia pakai bahasa Indonesia, dia mau misa, mau pimpin doa. Lah, masa kau bapak kau tidak bisa aja menggunakan diterjemah. Itu terjemahan namanya. Saya tidak mau. Saya mau pakai bahasa. Tidak, ini sama-sama benar ini. Sama-sama benar ini Pak Pendeta. Pak Pendeta juga benar mau pakai bahasa asli, tapi Dominik juga benar karena dia minta sesuai bahasa Indonesia yang ada di Indonesia sekarang ini gitu loh. Jadi sama-sama benar. Jadi bagaimana menurut Pak Dalbot jalan tengahnya? Iya, saya kalau menggunakan saya berikan kisi-kisi aja bocoran. Saya bisa mengartikan dalam bahasa Roma. Kebetulan karena saya sekolah di Roma, bukan sombong saya ya. Di Roma dia sekolah, Pak Dominik. Tahu, jangan so paham bahasa Roma. Bapak ya kalau ada yang asli kenapa harus pakai yang palsu? Itu pertanyaannya. Oh, Pak Pendeta ini jebulan dari Roma ya? Iya, benar. Kalau ada yang asli, kenapa yang mau yang palsu, Pak? Berarti Pak Pendeta ini bukan jebulan STT ya? Bukan STT? Bukan STT, Pak ya? Iya, dia mau nyuruh aku berdoa bahasa Roma, tapi dia nggak ngerti bahasa Roma, ya aku nggak mau lah. Wah, susah juga kalau begitu, Pak Dominik. Gitu. Ini kecuali kamu ngerti bahasa Roma, baru aku ucapkan itu. Penjilat ludahmu sendiri. Ini penipu ini. Loh. Penjilat. Jangan dimaki-maki loh pendeta, tidak boleh berdosa jemaat itu. Pendeta goblok macam ini. Mana boleh umat percaya macam ini nih. Ini jemaah-jemaah kampung memang mulutnya tidak bisa dijaga. Jemaah kampung ini jemaah kampung. Ya, makanya main di kota. Janganlah saling memaki. Janganlah saling memaki. Ya janganlah saling memaki. Bahasa Inggris kau ngerti lagi? Ya, bahasa Inggris saja. Ya. Kau ngerti bahasa Inggris? Aku tidak sekolah jemaat Inggris. Aku sekolah jemaat Indonesia, Bang. Nah, paham sudah? Artinya apa? Jelaskan kau ngerti bahasa Inggris. Paham, Bang? Aku orang Indonesia, bukan orang Inggris. Kenapa kau ngomong bahasa Inggris? Di Inggris. Aku tanya kamu pakai bahasa Rusia. Bahasa Inggris. Tanya kamu pakai bahasa Rusia. Iya. Aku lama sekolah di Inggris. Wajar kalau aku berdoa pakai bahasa Inggris. Begini, saya tengahi dulu Roma. Tunggu dulu, saya tengahi lagi. Karena kalian ini malah berantem ya. Pakai bahasa ini aja Pak Pendeta. Pakai bahasa roh. Mungkin Pak Dominik paham tidak bahasa roh. Lanjut Pak Pendeta. Jangan berantem. Aduh, gimana ini? Gini aja, Bang. Kau nggak usah pakai bahasa Roma, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa roh aja, Bang. Aku ngerti tuh. Satu-satu Pak ngomongnya, Pak. Jangan semua. Nah, sulit kalau ngomong itu Pak Pendeta bahasa roh. Silakan Pak Pendeta. Iya, aku ini mau berdiskusi itu secara internasional ya. Kalau ada pendeta naik si tamu itu, aku mau berdiskusi dengan bahasa Inggris. Lawan aku aja kamu lagi melawan pendeta pastor. Berarti Pak Dominik ini bukan kelasnya Pak Pendeta ya? Bukan ya? Tinggi-tinggi. Dia internasional Pak, ya? bahasa Inggris internasional dia. Teman-teman di tap-tap layarnya ya. Di tap-tap, jangan lupa di follow akun Dalbo ya. Lanjut, jangan lupa tap-tap layarnya baru ini. Teman-teman yang 600 dan jangan lupa juga di follow teman yang di atas ya. Iya. Teman-teman muslimku, saudara seimanku, jangan lupa di tap-tap layarnya. Pakai bahasa daerah seperti kau itu. Lanjut. Pendeta kau ngomong. Iya. Betul. Iya.
Betul enggak? Kita sekolah tinggi-tinggi keluar negeri itu pakai bahasa Jangan luar lupa negeri. di tap-tap kopi-kopinya gua malah dikasih ciuman pula. Ya lanjut. Tinggi-tinggi. Bukan cuma kau yang sekolah tinggi-tinggi, pastor, uskup semua, kardinal semua sekolah tinggi-tinggi di luar negeri di Vatikan. Betul. Tapi mereka pulang bahasa Indonesia. Iya, betul. Bahasa Indonesia. Lah kalau dia pakai bahasa Roma mana paham? Mana ngerti orang Indonesia? Lu aku jemaat Iya, itu biasa, resiko kau tanggung masing-masing. Ya, kau seorang pastor. Saya tanya kau, 5 perintah gereja, ayo lanjutkan sekarang. Ayo. Sudah aku jelaskan, tapi kamu ngerti tidak bahasa Roma? Saya kasih kisi-kisinya satu, bocoran satu, menyambut kebutuhan pada masa pasca. Ya lanjut. Yang kedua, lanjut, Bapak Pendeta. Itu Pak Pendeta harus pakai bahasa asli. Iya, Alternante Verdos Alehe. Ngerti nggak kamu apa? Nah, itu ada itu. Alternante Verdos Alehe. Maksudnya Pak Dominik. Ngerti kamu bahasa Roma? Fernandes itu Pak RT. Jadi nama Jadi Anda harus paham Pak Dominik. Kepala dusun Saya terjemahkan. Iya, saya terjemahkan. Diulangi dulu Pak Pendeta, diulangi. Alternante Verdos Alehe. Translate. Alternante Verdos Alehe. Punya darah Katolik. Ya tunggu dulu Pak. Nanti saya bahasa Roma, Pak Dapul yang mengartikan ya. Ya. Iya, betul. Ya, silakan. Saya pakai bahasa Roma. Saya pakai bahasa Roma, Pak Dablo yang mengartikan ya. Nomor 19 penonton, saudaraku. Nomor 19. Iya. Betul Pak Dominik, betul Pak Dominik. Iya. Yang lain mute dulu lah. Ya, silakan Pak Pendeta. Lanjut. Dari Katolik. Ini ada yang apa Pak? Dengarkan dulu Pak Pendeta, silakan. Ya, yang kedua, Alternante Verdos Alehe. Tolong artikan Pak Dablo. Ya, aku arti ya. Sesudah Oke, nama Pak RT-nya Fernandos. Itu lanjut. Yang ketiga. Jadi artinya itu Vero Arehe Marepo. rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kedua. Apalagi? Ya, itu. Ya, aku seorang dari Protestan ya. Nggak usah deh. Mungkin itu terlalu sulit bagi Abang Pendeta. Tunggu dulu Pak Dominik. Dominik, salah nggak? Dengarkan dulu. Salah nggak Pak Dominik? Kalau dia mengatakan rayakan hari raya dan disamakan dengan hari Minggu. Itu betul. Betul sudah ya. Berarti luar biasa ilmunya ini Pak Pendeta. Ya ada salahnya. Tapi yang bahasa rohnya tadi itu abang yang salah. Kok bahasa roh ini? Gimana mau protes? Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Ini Pak Dominik, tunggu. Pak Dominik ini bukan jemaat sembarangan loh. Bukan jemaat sembarangan Pak Dominik ini. Dia tokoh dalam gereja juga, tokoh pemuda. Bukan sembarangan ini Pak Dominik. Lanjut Pak Dominik, kejar itu pertanyaan. Iya, karena dia Abang Pendeta tadi pakai bahasa roh, jadi saya tidak ngerti lah karena saya orang Indonesia. Jadi Abang Ustadz tadi yang artikan dia punya bahasa tadi itu, ya memang betul. Tapi bahasa rohnya itu, tidak benar tuh. Kan sudah dia sampaikan tadi bahwa nama Pak RT-nya Fernando. Fernando ini senangnya dengan kopi cappuccino. Ini pendeta percuma memberi mutiara kepada babi ya, tidak akan dapat dia penghematan itu, ya. Berarti Dominik ya, ini adalah mutiara yang diberikan kepada babi itu percuma, saudara. Berarti Dominik babi Pak, begitu? Siapa yang Dominik tanamkan babi, kamu begitu? jadi pendeta ini?
Coba. Nah, tanya kau, siapa yang kanonkan kamu jadi pendeta? Orang yang kanon kau pun pendeta goblok. Nah itulah kamu ya. Contoh-contoh jamaat yang di dalam hatinya ada roh jahat. Maka nggak dikasih kamu melawan pendeta. Inilah akibat kamu melawan pendeta. Pikiran kamu jadi rusak. Goblok ini wajar dilawan. Jangankan dilawan, dipukuli, tendang pun, dibuang pun boleh. Oh, tidak ada dosanya. Barangan. Jangan begitu lah. Begitu loh. Sopan dong sama pendeta. Mereka ini bidat-bidat Katolik. Oh, Dominik bidat begitu, Pak Pendeta? Bidat. Macam mana kalau bidat? Saya orang Kristen, orang Katolik. Kok dibilang bidat Katolik lagi? Aduh, gak begitu lah. Aduh. Tadi dia menjelekan Martin Luther, menjelekan saya artinya. Lo dia seorang Vatikan. Kita gereja tidak paham. Baru Pak Pendeta bilang Dominik bidat. Kamu yang tidak paham. Coba Baru apa pendeta, aturan gereja? Bilang saya bidatnya Sebutkan saya 5 aturan gereja. 5 aturan gereja apa yang pertama-tama? 5 perintah gereja, bukan 5 aturan gereja. 5 perintah gereja, doa. 5 aturan gereja. Hah? Coba. 5 aturan. Kalau 5 perintah kamu sudah tahu. 5 aturan. Di mana itu? Nah, saya akan kasih tahu kamu. Ini tercatat di dalam. Di gereja mana kau tanya? Ya, kamu. Gereja mula-mula. 5 aturan gereja Pak Dominik. Pertama, ya. Jangan lupa bawa duit. 1, ya. Kedua, ikut perintah, ikut perintah pendeta. Ingat yang 1. Ikut perintah pendeta. Yang kedua, perpuluhan. Yang ketiga, pengabdian. Yang keenam, mendengarkan. Yang ketujuh, lakukan. Pak. Yang keenam apa? Dominik. Jangan membantah. Jangan membantah. Yang pertama tadi itu turuti perintah pendeta ya? Nurut perintah pendeta. Berarti Dominik harus turut perintah pendeta ya? Waduh, parah ini. Ya, makanya Dominik jangan membantah. Itu 5 perintah pendeta. Iya. Jangan membantah. Gereja ya 5. Jangan membantah. Iya. Jangan melawan. Terus 5 perintah gereja. Mungkin kau tidak tahu. Bagaimana Dominik sudah melanggar 1 ini? Iya. Banyak hal pelanggarannya Dominik ini. 5 perintah gereja di gereja mana yang kau tanya? Aku pun tidak paham. Perintah di gereja mana? Dan tiap gereja itu ada Bang Ungke, mute dulu Bang Ungke. Dan tiap gereja itu ada Bang mute dulu Ungke mute. Doubling Pak Ungke. Pak Ungke juga ini enggak lama juga ini. Ayo 5 perintah gereja. Tuh, Dominik tidak boleh lawan pendeta. Walaupun dikatakan bidat, Pak Dominik tidak boleh melawan pendeta. Halo, selamat malam, brother. Malam. Kamu sudah menuruti perintah pendeta? Ya, baik ya. Mana pendeta? Kabar baik pendeta ya? Ya, baik ya. Ya, baik, maaf ya Kang. sehat Ya, Kang. pendeta. Ya Kang, maaf di mute dulu ya Kang ya, biar kita ini dulu lanjut Pak Pendeta dengan Pak Dominik dulu ini Pak. Okay. Mohon maaf di mute dulu ya. Ya, Dengan Pak Ungke dengan boleh Pak juga Dominik. kita. Dengan Pak Ungke dulu. Ya, silakan Pak Ungke. Ada yang mau ditanyakan dengan saya? Ya silakan Pak Ungke. Ini pendetanya ini berbaik hati lagi. Ya, Pak Ungke mau tanya, Pak Ungke. silakan. Ya, biar Bapak kembali ke gereja mula-mula. Silakan Pak. Pertanyaannya mau dibayar dulu atau langsung ditanya? Begini Pak Pendeta, saya dengarkan dari Vatikan ya. Iya. Halo. Ya, apa yang mau ditanya? Monitor dari Vatikan ya. Iya, lanjut. Iya. Saya ingin menguji ini pendeta betul atau pendeta abal-abal ini. Ya, boleh kita uji ya. Ya, baik. Saya ingin bertanya Pak Pendeta,
baptisan Yahya itu dari surga kah atau dari manusia kah? Oke ya. Coba sebutkan, pendeta. Baik. Perintah baptis Yahya itu dari surga. Sudah. Dari surga ya. Berarti pendeta percaya Yesus Kristus Tuhan ya? Ya. Percaya. Kenapa tidak? Baik, ya. Ternyata kamu pendeta asli. Ya, selanjut. Kang, harus adil ya Kang. Harus Kang juga nanya ke Pak Dominik. Saya juga mau tanya sama kamu. Harus tanya dulu Bang. Dia gantian tanyanya. Pak Pendeta silakan bertanya kepada Pak Ungke. Silakan. Apa kamu tahu 5 aturan gereja? 5 perintah pendeta. Tahu kamu? Dari 5 itu apa perintah pendeta? Aturan. Kalau kamu jamaat. Iya, di mana itu tertulis? Di dalam Konsili Terante. Dipatikan ada 5 aturan pendeta yang harus kamu ikuti. Kamu tahu apa saja 5? Dia orang Katolik Ya, saya diam dulu lah Dominik. Bapak diam dulu Dominik. Apa Pak Dominik? Diam dulu nanti giliranmu. Apa kamu silakan, tahu Pak Ungke. 5 aturan pendeta yang harus kamu ikuti? Yang pertama, saya kan karisma, brother, Pak Pendeta. Ya, dengarkan dulu Pak Ungke, di mute dulu Pak Ungke. Ya, silakan Ya, Pak biar Pendeta. kamu tahu. Jabarkan. yang pertama, jangan melawan pendeta. Yang kedua, percaya dan tidak boleh meragu. Yang ketiga, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang keempat, jadilah kamu domba-domba yang patuh kepada pengembala. Yang kelima, berbagilah engkau kepada pengembala, yaitu Bapak Pendeta. Kamu harus berikan apa yang kamu punya kepada saya. Nah, silakan Pak Ungke. Jual segala-galanya lalu berikan kepada pendeta. Soalan bagus ini. Silakan Pak Ungke ditanggapi. Pak Ungke mah, diam. Silakan Bang Ungke. Pak Ungke. Ya, dia tidak akan berani lawan saya lagi ya. Cuman Dominik ini saja Berani yang dia, apa jemaat-jemaat. Ya, halo, brother. Ya, silakan. Ya, baik, ada gangguan teknis. Ya, itu di dalam apa salah itu pendeta? Bukan apa? Itu pertama menerima Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Itu kamu salah itu. Aduh. Di mana kamu itu paling utama itu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kepala gereja itu bukan Yesus, tetapi saya. Ternyata kamu bablunder ini pendeta. Saya pendeta kepala gereja. Kamu ini dipertanyakan imanmu pendeta ini. Yesus di surga. Bukan di gereja, saya yang berkuasa. Iya, salah itu. Pertama, Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang kepala gereja itu pendeta, bukan Yesus. Gimana itu? Kamu kan tubuh Kristus, bait Allah. Maka Kristus kepala gerejamu. Sembarangan kamu. Sekarang Yesus di gereja apa di surga? Kamu kan menerima dia Tuhan kan tadi. Kamu nggak konsisten dengan perkataanmu pendeta. Kepala gereja ini? Itu pendeta. Itulah yang harus kamu turuti. Semua kekristenan yang pertama Yesus Kristus Tuhan kepala gereja. Waduh. Salah kamu. Tunggu dulu Pak. Begini. Mungkin dua-duanya benar. Bisa jadi Pak, bisa jadi ya Kang, itu sudah direvisi lagi kayak Bible kan, bisa jadi kan direvisi udah mungkin ini atau bagaimana? saya pegang kitab 1950 ini.
Dia ini tidak ngerti. Kamu ini jamaat yang nggak tahu, nggak paham. Kamu tidak konsisten, pendeta. Kamu kan katakan baptisan Yahya itu dari sorga kan? Betul. Bahwa kamu percaya Yesus Kristus kan Tuhan? Iya. Kamu kan bilang tadi, ya maka yang paling utama di setiap sidang atau gereja, Kristus sebagai kepala gereja. Tidak bisa, kepala gereja adalah pendeta. Kamu bukan dari Vatikan ini. Kamu dari apa nih, kolam renang ini? Kamu yang nggak mengerti. Sekarang saya tanya, gereja itu siapa? Dikatakan dari kolam renang. Dia ini berenang dulu, tapi Simon Petrus itu didiskualifikasi. adalah batu karang. Apa katanya kepada Simon Petrus? Disinilah akan dibuktikan. Kamu sudah salah, pendeta. Kamu itu yang poin sudah pertama salah. kamu salah, gugur kamu. Kamu yang gugur. Mana ada Bukan Yesus jadi kepala pendeta gereja? itu. Coba Dominik. Apa dasar ayat kamu mengatakan? Kamu sudah tahu kan? Yesus kepala gereja di mana ayatnya? Biasa-biasa aja. Di mana ayat ini kepala gereja? Coba. Yesus kamu kepala jangan dulu gereja. Anda tidak konsisten, pendeta. Tadi Di kan mana saya ayatnya sudah Yesus uji kepala kamu. gereja? Kamu katakan baptisan Yahya itu dari sorga. Betul, tetapi Ini setengah dulu. Tunggu dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta ini meminta data di mana ayatnya Yesus kepala gereja itu. Lanjut. Iya, di sini tidak pakai suatu terlet secara tertulis di ayat, tetapi menjadi aturan gereja. Tunggu dulu, menjadi aturan gereja. Yesus Kristus ya sebagai kepala gereja. Itu utama. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayat. Bukan ayat itu aturan itu. Kamu bukan dari Vatikan, dari kolam renang kamu ini. Tidak bisa ya Kang. Tidak bisa. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng, ini pendeta mula-mula ini. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Tidak bisa. Dia tidak konsisten itu. Perkataannya Kamu yang itu. tidak ada aturan. Kamu buat aturan sendiri. Kalau tidak tertulis, kenapa kamu bisa mengatakan begitu? Mana ayatnya Yesus Kamu sebagai kepala pergi di gereja? setiap sidang Jumat itu, sidang jemaat itu, Yesus Kristus kepala gereja, brother. Gereja sesat. Gereja sesat. Tidak ada ayatnya. Harus data. Semua itu mau dia Katolik, Karisma, mau dia Protestan. Saya ini mula-mula karena saya tahu tidak ada ayatnya. Kamu mula-mula. Ya Kang, maaf. Ini pendeta ini bukan lulusan STT, bukan. Ini pendeta mula-mula, jebolan langsung dari Roma sana. Gedein pendetanya ini, kan belum ada yang taklukkan pendeta ini. Coba digedein supaya tampil berbeda itu. Belum ada yang taklukkan pendeta kita ini. Luar biasa betul. Ini pendeta mula-mula. Open camp. Bukan pendeta biasa ini, bukan. Moderator, Saya akan patahkan teologi di Indonesia ini ya, pengikut Yesus yang mengatakan bahwa Yesus sebagai kepala gereja. Tunjukkan saya ayatnya di pasal berapa, tertulis titik koma berapa, halaman berapa, nomor berapa, bahwa Yesus itu sebagai kepala gereja. Apabila tidak ada ayat literasi tekstual yang mengatakan bahwa Yesus sebagai kepala gereja, berarti itu gereja sesat. Karena kepala gereja itu adalah pendeta. Dan pendeta lah yang wajib dan berhak mengelola keuangan. Ya. Kamu buka Matius. Buka oleh kau, baca. Di mana? Matius. Di mana ayatnya? Matius pasal 3 ayat 15. Apa bunyinya? Baik, ya, supaya kamu sadar pendeta ya. Tetapi Yesus menyahut serta berkata kepadanya, biarkanlah, karena demikian patut bagi kita menggenapi segala syarat agama, ya, lalu diturutnya. Itu syarat agama. Iya, tapi mana? Yesus kepala gereja. Itu Matius 3:15. Bingung kan? Maka itu belajar padaku. Saya pegang kitab 1950. Ya. Kamu
bertobat itu. Kau makanya main-main kau ke Vatikan. Kamu lahir tahun berapa dulu pendeta? Saya mau tanya dulu. Kamu lahir tahun berapa? Saya tahun 61. Kamu tahun berapa? Saya 1949. Saya lebih dulu lahir dari kamu. Mana ini mau apa ini kok? Adu-adu umur. Masih apa umurnya kamu lawan saya ini. Ini jemaat ini pendeta ya. Begini ya Kang, maaf. Begini, sebenarnya di sini bukan kita berbicara karena faktor umur ya Kang. Mohon maaf, tapi karena faktor dia mesti hormati saya yang lebih tua. Tunggu dulu ya Kang. Dan ingat tadi ada satu poin yang terpenting, itu tidak boleh melawan pendeta. Jadi ya kan jemaat, cuma jemaat ya Kang ini. Salah, tidak boleh lawan pendeta, tidak boleh. Tidak masalah, kita tidak lawan. Betul tidak pendeta? Betul tidak pendeta? Katakan kabar baik, dia supaya mengerti. Mbak Congor, ayatnya nggak nyambung, tidak ada toleransi. Ada di sini pendeta. Kamu nggak tahu, ini 1950 kitab saya ini. Mau kamu tahu purba, tidak ada urusan, tidak ada tertulis Yesus. Ada sini, tetapi Yesus menyaut serta berkata kepadanya, biarkanlah, karena demikianlah patut bagi kita menggenapi segala syarat agama, lalu diturutnya. Itu ayatnya. Tetapi Yesus bukan kepala gereja. Kepala gereja, karena Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Di mana Yesus mendirikan? Itu syarat agama. Bertobat kamu itu. Di mana Yesus mendirikan gereja ayatnya? Kamu belum bertobat itu pendeta, bagaimana belum bertobat? Di mana Yesus mendirikan, apalagi jadi kepala gereja mendirikan? Sudah hanya perlu mendirikan, itu yang mendirikan jemaat. Pendeta hanya diam-diam saja terima perpuluhan itu. Tidak pernah dia melihat yang namanya gereja, tidak pernah dia masuk gereja, tidak pernah dia jadi kepala gereja. Ada brother, itu di dalam bait Allah, itu perjalanan Yesus, dia mengajar di bait Allah, iya kan? Nenek kau kiper, bait Allah kau samakan dengan bukan pendeta kamu. Itu adalah bait Allah, bro. Jangan bawa nama pendeta. Itu pendeta itu nggak boleh digitukan lah, nggak boleh digitukan. Ya, saya kan tegur dia, supaya dia bertobat. Nggak boleh begitu, Dang. Tidak ada ya ayatnya ya, Yesus kepala gereja ya. Ada, Matius 3:15 saya sudah baca. Ya, tunggu dulu begini. Jadi ini Dominik sudah memang tidak mampu ya untuk melawan Pak Pendeta ya, makanya Pak Ungke yang maju ya. Dominik sudah kalah ya. Bukan mampu kok, itu pendeta. Oke. Ya kan, tolong diambil dulu ya Kang ya. Kita lihat Dominik. Silakan Dominik. Ini Bapak Pendeta dari Katolik ini sebenarnya bukan Bapak Pendeta, tukang tali kerbau ini. Ingat. Tali kerbau. Iya, mengapa saya katakan begitu? Mengapa saya katakan begitu? Jemaatnya disuruh 5 perintah gereja, dia tidak bisa sebutkan. Nah, padahal sudah tadi tuh. Tidak bisa dia sebut. Saya pikir Dominik. Padahal pikiran saya pikir ini pendeta ini gembala domba, ternyata gembala kerbau ya. Iya, gembala kerbau itu, bukan gembala. Inilah gereja-gereja sesat yang menganggap Yesus itu sebagai kepala gereja. Padahal tidak ada ayatnya. Gitu loh. Tapi ya juga si Dominik sebenarnya kok berdosa loh, karena dari poin pertama tadi tidak boleh melawan pendeta. Bagaimana tidak boleh, Bang? Kalau pendetanya bodoh dan tolol itu bagaimana umatnya tidak sikat itu? Tapi perintah gereja bagaimana? Perintah gereja. Kau harus terima. Masa pendetanya makan tai, umat pun makan tai? Dia malas bicara sama kelas jemaat kalau nggak bawa data, itu males. Ngasih data tidak ada kolerasi. Ngasih data apa? Aku suruhkan kamu itu 5 perintah gereja di dalam Katolik. Kamu tidak bisa jawab. 5 perintah pastor kamu juga nggak bisa jawab. 5 perintah pendeta. Iya. Jawab kamu. 5 perintah pendeta. Dominik ingat dosa. Dominik ingat dosa. Yang kanongkan kamu itu, Bang. Inilah ya Protestan di Indonesia ini sesat semua, bidat. Ini aliran sesat.
Bidat ya. Pak Pendeta, coba kita kembali ulang ke tema itu Pak Pendeta. Yesus yang terkutuk itu Pak Pendeta. Supaya Ungke dengan Bang Dominik ini paham ya kan, bahwa Yesus itu tidak mati. Betul nggak itu Pak Pendeta ya? Lagi bagus aku dengar Bapak Ustadz ceramah daripada dengar kau ini botol yang terkutuk itu namanya Yesus Barabas ya. Pada saat itu terdapat seorang penjahat yang terkenal kejahatannya yang saya dengar Pak Yesus Ustadz daripada ceramah kau. Yesus Barabas itulah yang disalib. Ada dua dulu nama Yesus. Satu Yesus Barabas. Barabas itu artinya anak bapa. Hendak siapa yang aku bebaskan? Apakah Yesus yang disebut Barabas? Stop sampai situ pendeta. Saya dapat poinnya. Yesus Barabas ya. Yesus Barabas ya. Betul? Betul ya? Betul. Seseorang penjahat, dengar. Seseorang penjahat di antara Yesus. Sebelah nama siapa? Sebelah nama siapa? Kalau kau dalam Katolik betul, tentu kau tahu seorang penjahat dua orang. Siapakah nama mereka? Ayo. Jawab. Oke. Di dalam itu tidak tertulis. Kenapa? Kalau aku mengatakan namanya berarti aku berdusta, bukan seperti kamu Protestan suka berbohong. Iya, saya tanya siapa namanya. Tidak tertulis. Nenekmu kiper. Dia apa namanya? Aku tanya lagi sama jemaatnya. Aku kan jemaat mau tanya pendeta. Tidak ada namanya, tidak tertulis. Buat apa penjahat ditulis? Macam mana? Ini bukan buku sejarah. Siapa nama penjahat dua orang itu? Tidak tertulis. Iya, kalau tidak tertulis siapa namanya? Ya tidak ada. Kau ini bukan pendeta lah. Botol itu kan orang tidak tertulis. Aku tidak biasa seperti kau yang mengada-adakan itu. Yang mengadakan merekayasa. Malu lah, kau ketemu dengan Aldo ini malu lah bro 600 penonton lah, memalukan. Tanya sama Ungke, yang disalib itu namanya Yesus Barabas kan? Tanya sama Ungke. Saya tidak tanya Ungke itu, saya tanya kau, siapa nama penjahat kedua belah Yesus tuh? Tidak ada nama, tidak tertulis kan sudah dijawab. Oke, saya yang jadi pendeta sudah namanya ya. Dismas. Lanjut. 1. Saya yang jadi pendeta sudah ya. Kau jemaat ya, setuju? Itu sisipan, itu ayat sisipan saudara. Ayat sisipan ya, saya yang jadi pendeta sudah. Original text paper tidak ada di situ di dalam kodeksnya tidak ada itu namanya itu. Itu ayat sisipan. Tidak ada nenekmu kiper, orang yang saudara muslim saja tahu kok. Nama ayatnya itu ayat sisipan. Botol ini bilang tidak tahu. Ayat sisipan itu, ayat sisipan. Sisipan nenekmu moyang. Kamu tunjukkan saya original paper text. Di mana literasi tekstual orisinilnya? Tidak perlu tunjukkan sama kau yang botol itu. Saya tanya orang kedua penjahat itu siapa? Ada, gimana? Tidak bisa jawab. Itu kan tidak ada. Ini kalau begini tidak ada penyelesaiannya ini. Pendeta bilang Dominik bidat, Dominik bilangin pendeta botol. Ini yang mana yang benar, bidat atau botol ini? Botol atau bidat? Memang botol itu pendeta itu. Padahal aku katakan tidak ada ayatnya itu sisipan ya, tidak ada di dalam original text paper textnya yang asli termasuk semua perjanjian baru itu tidak ada orisinilnya. Tunjukkan sama aku di mana original text paper itu. Tunjuk sama kau, ini tukang urus minum saja kau. Masa dikatakan buat anggur di acara pesta, mati-matian orang nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya membantai yang namanya minuman keras. Datang Yesus kosong, jangan pendeta dari Katolik. Ya artinya kamu itu tidak ada juga dasar kau. Bahaya ini, bawa-bawa botol. Ketika jemaatnya tanya 5 perja gereja enggak. Ya kan ya, gini. Anda bertanya, tunggu dulu Pak Pendeta. Dia kan bertanya 5 perintah gereja. Tanya juga 5 perintah pendeta. Ayo. Jadi semua ini ada perintah ya.
Iya, perintah semua. Jadi Makanya Ungke ini sudah takluk dia. Kau jangan. Masalahnya masa Pak Pendeta ini dikatakan gembala kerbau. Memangnya ada kerbau? Dia nih jemaat itu kerbau punya, bukan jemaat domba. Ya sudah, sekarang intinya begini aja. Ketika tadi saya tanya, adakah Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Dia bilang, ya sebenarnya sih ada, betul lah. Ngomongnya seperti itu. Tunggu dulu Dominik. Kak, ada Ungke ini, ada Ungke. Pak Ungke, selamat malam, buka mute-nya. Ungke. Malam, brother. Menurut Pak Dua ini Kristen, ada nubuatan Nabi Muhammad di Bible. Bagaimana kalau Pak Ungke? Ya, tidak ada. Oh, gimana itu Dominik? Ada. Tidak ada. Di mana ayat itu? Tunjuk. Di mana pendeta? Ada. Kamu Ya, nggak tahu. di mana? Ya, silakan. Roh penghibur itu siapa? Roh penghibur itu siapa? Roh kebenaran. Harus Dominik dulu yang jawab Pak Pendeta. Jemaat dulu, jangan langsung pendeta. Jemaat dulu Jangan yang jawab. langsung Pak Dominik. pendetanya, jemaatnya dulu ya, betul juga. Ya betul juga. Ya jemaat dulu. Silakan Pak Dominik. Iya, Bapak Pendeta itu yang jawab karena dia yang pegang komputer toh jelas ada keluar. Kau dulu. Kau dulu lah yang jawab. Maunya dengan Bunda Rifa di sini senang Bunda Rifa tahu dia ada komputernya. Dijawab dulu pertanyaannya, dijawab dulu. Itu, silakan. Ya, menurut saya itu ada, bukan saya mau domba. Ada, intinya ada. Kristen di sini, iya, itu ada. Makanya saya bebas beragama, mau Islam, mau Kristen, dua-duanya. Saya percaya Nabi Muhammad, saya percaya Yesus, sudah. Untuk saya. Iya, betul. Selesai Pak Dominik. Ungke ini dia enggak tahu ayatnya apa roh penghibur itu, Ungke. Itu Roh Kudus itu, roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran itu Bapa, brother. Oh, nenek kau kiper. Siapa yang bisa membebaskan bangsa? Apa roh penghibur itu turun berkali-kali seperti naik turun layangan? Roh penghibur itu kamu baca ya 1 Yohanes 5 nomor 7. Yesus meminta roh penghibur itu kepada Bapa. Dengar dulu. Yesus meminta roh penghibur kepada Bapa. Akan kumintakan kau roh penghibur. Penghibur itu yang mencabut kesukaran bangsa Israel, yang menghapuskan kesedihan bangsa Israel, roh yang mampu membebaskan mereka dari jajahan orang Roma. Siapakah roh itu yang mampu memberikan kabar gembira itu? Roh Kudus. Nenek kau kiper. Roh Kudus tidak turun seperti batu gosok. Gimana pendeta ini? Roh penghibur dan Roh Kudus itu berbeda. Kalau penghibur Allah itu, brother. Roh Kudus itu roh Allah. Roh penghibur itu belum turun di zaman Yesus. Dia datang setelah Yesus. Siapakah roh penghibur? Bapa itu, supaya kamu baca baik-baik ayatnya itu. Penghibur itu apa arti penghibur? Penghibur itu artinya apa? Penolong. Iya kan? Kan bangsa Israel dari jajahan Roma. Siapa yang membebaskan bangsa Yahudi dari jajahan Roma? Yesus Kristus. Siapa yang mengalahkan bangsa Roma? Nenek kau kiper. 700 tahun masih dijajah itu manusia di sana. 700 tahun bangsa Israel masih di dalam kesedihan. 700 tahun bangsa Israel di dalam penderitaan. 700 tahun bangsa Israel dijajah. Sudah rampungkan itu, brother, ya. Iya, kamu baca itu. Buktinya masih berabad-abad dijajah. Nomor 21. Siapa yang membebaskan itu? Siapa yang mengalahkan bangsa Roma? Siapa yang
Yahudi, siapa yang membebaskan tanah Israel dari jajahan orang Roma? Tunggu dulu Pak Pendeta, pakai data. Aduh, paket habis. Paketnya habis. Hari Pendeta. Pak Ungke, itu yang Anda harus jawab. Siapa yang membebaskan Israel pada saat itu? Siapa? Matius. Itu pertanyaannya dia. Ya, paketnya habis ini Pendeta. Ya, itu dia sudah lari Tip-tip layarnya teman-teman, tip-tip layarnya. Aduh, goyang komal bro. Silakan Pak Dominik, lanjutkan tadi. Iya. Tunggu pendetanya. Itu pendeta kabur, dia ketemu jemaat ini ketar-ketir dia. Dia baru jemaat, dia sudah kalah itu. Tidak kabur. Dia tidak kabur, kan dia katakan dia habis paket, dia lagi daftar. Begini gitu padahal loh. Padahal mau izin. Tadi ya kan tadi bilang roh penghibur itu siapa? Roh Itu yang Kudus. dipertanyakan roh penghibur itu siapa? Oke, yang pertanyaan membebaskan? berikutnya. Jadi kita harus adil. Kalau menurut Pak Dominik, roh kudus roh penghibur itu siapa Pak Dominik? Saya tidak tahu Abang. Oke, lanjut. Bicara Pak Ini Pendeta, nanti. Dominik ini apa ini? Apa yang nggak jujur dia tadi? Nggak jujur dia. Bahaya Dominik. Tadi dia bilang Muhammad ya, tadi ya. Si pendetanya kabur ya? Iya, kalau roh penghiburnya itu saya tidak tahu. Kalau itu nama Nabi Mukarram ada di dalam Alkitab. Ya itu di mana? Oh, berarti saya salah dengar ya, betul. Oke. Betul itu betul. Ya itu di mana tertulisnya ada, tetapi saya tidak tahu ayatnya, Bang. Tapi di situ dia tulisnya itu Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Akan datang seorang Ahmad. Gitu. Jangan-jangan Paulus Pak, yang dikatakan Ahmad. Cepat tahu Bukan Paulus. Paulus, Ahmad. Jelas-jelas kok tulis Ahmad itu. Itu juga terdapat di Kidung Agung 5 nomor 16. Agung ada ya? Saya rasa Paulus itu. Mungkin Pak Dominik ini salah lihat kali ya. Cepat tahu Paulus Pak. Cepat tahu Paulus. Bukan Paulus, itu Nabi Muhammad itu. Mantap sekali. Siapa tahu dia salah lihat. Paulus itu bukan Paulus. Itu terdapat di Kidung Agung dengan mengatakan wa kullu Muhammadim. Mehmedim. Itu LAI salah cetak, mungkin Paulus di situ Dominik. Betul, bisa jadi. Ini Pak Dominik atau jangan-jangan Pak Dominik ini Islam nyamar ya? Pak Dominik ya? Jangan-jangan Bapak ini Islam nyamar ya, bukan ya? Tidak, bukan Islam saya. Ya, tadi Enggak, ada takutnya video nanti kan di Unirifa. Jadi saya bukan takutnya naik berdebat. Bukan naik takutnya berdebat. begini. Takutnya nanti terkesan Pak Dominik menyanjung Rasulullah kami, lalu Kristen lain mengira Pak Dominik ini Muslim nyamar. Jadi mungkin bisa dibuktikan dulu kekristenannya Pak dengan cara bagaimana gitu. Ngomong apa, ucap apa kek. Boleh buktikan. Atau mungkin Yakang mau nanya ke Pak Dominik untuk memastikan kenapa Pak Dominik ini terlalu menyanjung, bukan terlalu ya, seakan-akan menyanjung Rasulullahnya orang Islam. Makanya kami orang Katolik itu cinta damai dengan Islam berdasarkan ayat itu. Halo, selamat malam. Malam, sister. Iya. Ya, lanjut dulu Bapak tadi. Bu Maria, ini ada Pak Dominik. Oh, silakan. enggak, kalau saya gini, saya langsung aja fokus ke tema supaya diskusinya jalan.
Iya, Gitu. betul. Silakan. Temanya hilang, Bos. Temanya hilang. Iya, Abang, saya mau tanyakan dulu ini. Mengapa Abang punya tema di situ Yesus terkutuk? Yesus terkutuk di salib kan? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, monitor Bang Handi. Jangan-jangan Bang Handi ini ada dua kayaknya. Ada dua device deh. Karena itu berdasarkan Galatia 3:13, Bunda. Iya. Bunda Maria. Ya, silakan. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita. Jadi menurut pemahaman Paulus, Kristus ini menjadi tumbal penebusan dengan mengambil kutuk dosa ya. Karena menurut Paulus, hukum Taurat itu adalah dosa. Tanpa melakukan hukum Taurat adalah dosa kan? Paulus. Nah, ketika ketika Yesus di Galatia 3:13 tuh katanya Yesus yang menebus kalian dari hukum Taurat. Jadi kalian sekarang kan Kristen tuh bebas, bebas makan babi, tidak menjalankan hukum Taurat. Pokoknya bebas lah ya dari hukum-hukum Taurat. Nah, Yesus ini dijadikan mengambil kutuk itu dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itu ajaran Paulus. Jadi judul itu berdasarkan mana judulnya? Udah ini judulnya. Udah dihapus. Host, mana judulnya itu? Gitu, Bun. Silakan.